Hai, selamat datang di channel Fadil Albab. Pernah nggak sih kalian melihat film Harry Potter dan teringat pada salah satu cuplikan di mana pada saat malam Natal, si Harry Potter mendapat jubah misterius peninggalan dari ayahnya? Your father left this in my possession before he died. It is time it was returned to you. Use it well. What is it? Some kind of cloak. Well, let's see then. Put it on. Dan ketika dipakai, jubah ini dapat menghilangkan objek di belakangnya. Whoa! My body's gone. I know what that is. That's an invisibility cloak. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita bisa memproduksi material itu di kehidupan nyata? Ini subjek yang cukup menarik, dan saya bisa bilang bahwa ini sangat mungkin. Well, setiap hari kita melihat bayangan kita di cerita. Tapi pernah nggak sih kita bertanya pada diri kita sendiri atau mencari tahu bagaimana prinsip kenapa bayangan kita ada di cermin? Lalu kenapa pada saat kita berdiri di depan tembok beton ataupun dinding kayu, bayangan kita tidak ada di kayu atau dinding tersebut? Atau mungkin pernah nggak sih ketika kita meletakkan sendok atau pensil di dalam gelas yang berisi air, di mana pensilnya atau sendoknya itu kelihatan bengkok atau patah? Nah, semua itu ada kaitannya dengan sifat dasar dari cahaya. Pada saat kita bercermin, cahaya yang ada dipantulkan oleh cermin tersebut sehingga kita bisa melihat bayangan kita. Karena tekstur dari cermin yang sangat mulus, sehingga cahaya dapat dipantulkan dengan sangat sempurna. Kemudian yang kedua yaitu cahaya itu dapat dibiaskan atau dibelokkan atau dibending. Seperti halnya fenomena pensil bengkok di air. Hal tersebut dikarenakan perbedaan refraksi indeks atau indeks bias, di mana indeks bias dapat ditentukan dengan rumus N sama dengan kecepatan cahaya dalam ruang hampa per cepat rambat cahaya dalam suatu medium, di mana indeks bias dari udara pada temperatur dan tekanan standar adalah 1 dan indeks bias dari air adalah 1,3. Nah, perbedaan indeks bias inilah yang menyebabkan cahaya merambat dalam air menjadi lebih lama dibandingkan dengan di udara, sehingga seakan-akan materialnya bengkok dan melengkung. Lalu, apa kaitannya kedua sifat dari cahaya ini dalam pengimplementasian atau penggunaan material yang dapat menghilangkan objek di belakangnya? Well, jika kita melihat film Harry Potter, itu adalah 100% software editing. Mereka menggunakan teknologi green screen, dan kita pun sebenarnya bisa membuatnya secara manual. Seperti yang saya lakukan saat ini. Namun pada video kali ini, saya lebih tertarik untuk membahas bagaimana membuat material tersebut dalam bagaimana prinsip kerja dari material yang dapat menghilangkan objek. Di sini saya sudah ada salah satu material yang punya kemampuan untuk menghilangkan objek di belakangnya. Material ini disebut juga sebagai Lubor lens. Dulunya digunakan untuk pertunjukan sulap. Namun sekarang material ini sudah dikomersialisasikan dan dijual bebas di beberapa marketplace. Dan prinsip dari material ini menghilangkan objek di belakangnya adalah pada saat cahaya masuk, cahaya mengenai material ini, maka cahaya tersebut akan dipantulkan secara acak dengan arah yang terdispersi ke samping. Dan rahasia di balik material ini sebenarnya karena tekstur dari material ini.
Jika kita perbesar dalam skala mikroskopik, kita akan bisa melihat secara jelas teksturnya cembung dan cekung, bukit dan lembah. Tekstur inilah yang memiliki peranan penting dalam memantulkan cahaya sehingga terdispersi dan menciptakan ilusi bagi mata kita. Dan uniknya adalah cahaya yang dipantulkan dari benda tertentu dan memiliki arah yang berlawanan dengan garis-garis di lubur lens ini, maka cahaya dari benda tersebut akan diteruskan dan dapat terlihat oleh mata. Sehingga material ini menyeleksi cahaya yang dapat diteruskan dan cahaya yang dipantulkan dan tidak dapat diteruskan ke mata kita. Material ini memiliki potensi yang sangat besar untuk diaplikasikan di dunia militer tentunya. Bayangkan jika sebuah perisai tentara tanpa terlihat tiba-tiba di depan kita. Dan juga material ini bisa diaplikasikan untuk menyembunyikan mobil atau kendaraan militer sehingga tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Nah, ini adalah cara pertama untuk merealisasikan bagaimana caranya menghilangkan objek di belakang suatu material. Cara yang kedua yaitu dengan membendingkan atau membelokkan cahaya yang datang. Dan ini sebenarnya belum sampai pada tahapan komersialisasi, ini masih dalam tahapan research, karena pada prinsipnya adalah teknik ini menggunakan metamaterial. Metamaterial ini cukup seksi dan material yang banyak sekali peminatnya saat ini, soalnya dia memiliki kapasitas untuk membelokkan cahaya. Jadi cahaya yang datang dibelokkan dan melintasi objek yang ada di dalamnya sehingga tidak terdeteksi oleh cahaya. Sama halnya dengan batu yang ada di sungai. Ketika ada arus sungai yang mengalir, kemudian ada batu di tengah, si air tersebut atau arus tersebut akan berputar mengelilingi si batu, kemudian bersatu lagi di belakang, dan si observer atau orang yang melihat di belakang batu tidak merasakan adanya perubahan dari arus tersebut. Nah, hal ini yang menjadi dasar dari teknik ini. Salah satu penelitian dari Andrea Alu sudah berhasil menciptakan material ini kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini material ini masih dalam laboratori research, masih dalam penelitian, belum sampai pada tahapan komersialisasi. Tapi peluang kedepannya dengan material ini luar biasa menjanjikan. Dalam waktu dekat, bisa jadi kita akan melihat material ini di pasaran, atau bisa jadi sebenarnya sudah ada di pasaran. Namun karena masih dirahasiakan, who knows. Jadi demikianlah segala diskusi tentang material pertama ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran terkait material yang mungkin bisa kita diskusikan bareng-bareng, masukkan di kolom komentar. Ya, sekali lagi terima kasih semua sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Ciao.